تنزيل من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن، آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan dalam kehidupan ini. Salah satu nikmat yang harus dan patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat kita dimudahkan untuk melakukan amal saleh sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke masjid. Ini merupakan kenikmatan besar bagi orang beriman ketika dia dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira, siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban salat, maka setiap langkahnya akan menghapus dosa dan setiap langkahnya lagi akan menambah derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi salat berjamaahnya, belum lagi zikirnya, belum lagi salat sunnahnya, belum lagi duduknya di masjid i'tikaf, belum lagi duduknya di masjid dalam rangka majelis ilmu. Semua ini kebaikan-kebaikan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap jemaah sekalian, semoga kebaikan yang kita lakukan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kebaikan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah, maka kita tidak mendapatkan nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pernah mengajarkan satu doa kepada kita untuk memohon kepada Allah agar amal kita diterima. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim dan anaknya Ismail meninggikan Ka'bah. Setelah selesai beliau dan anaknya meninggikan Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal minna dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui.
sekelas Nabi Ibrahim yang tidak diragukan lagi keikhlasannya, yang tidak diragukan lagi kebaikannya dalam beribadah sesuai tuntunan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apalagi kita jemaah sekalian yang kadang beribadah hanya sekedar menjalankan kewajiban, yang kadang beribadah kita sendiri tidak sadar bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan kembali membaca kitab kita yang mulia, kitab yang suci, yakni kitab Al-Quranul Karim. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-42. Malam hari ini insyaallah kita akan membaca dan memahami ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Silakan Bapak Ibu dibuka suratul Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 43 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqi, ini cara pengucapannya di pangkal lidah, jadi agak dalam ya dibandingkan huruf kaf. Kalau dibaca wa aqimus shalah, berarti dia sedang membaca huruf apa itu? Huruf kaf. Maka cara pengucapan huruf kaf ini Bapak Ibu harus dalam ya dan tebal, karena ini termasuk huruf isti'la. Huruf isti'la itu terkumpul dalam kalimat khussa dalting qil. Khussa kha sad dalting dad ghin ta qil qaf dha. Ini 7. Kalau diucapkan maka diucapkan dengan cara yang tebal, isti'la. Isti'la itu lidah bagian tengah terangkat, isti'la ya. Maka cara pengucapannya wa aqimus shalah, kemudian sad. Sad juga termasuk huruf isti'la, maka harus dibaca tebal. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Huruf nun termasuk huruf yang tipis. Tadi huruf tebal ada berapa? Ada 7. Hafal kalimatnya. Khussa dalting qil. Kha sad, berarti nun tidak termasuk. Maka cara pengucapan huruf nun harus tipis. Nah, caranya begini Bapak Ibu, perhatikan. Atamuruna nah tidak dibaca atamuruna nasa bil nah. Nah, itu cara pengucapan yang tebal. Dan ini menyalahi aturan. Nah, dibacanya tipis. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Nah, ini saya ingatkan lagi huruf ta. Huruf ta yang mati jangan sampai ada bunyi desisnya. Jangan sampai dibaca wa antum tatlunal kitab. Ini cara pengucapan yang kurang tepat. Karena ta bukan termasuk huruf yang berdesis. Hanya ada bunyi hamas saat
tak mati itu diucapkan. Nah, contohnya begini. Wa antum tatlunal kitab. Sama-sama. Wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat dengan sungguh-sungguh. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah engkau memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau lupa terhadap dirimu untuk melakukan kebaikan itu. Engkau perintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi engkau sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab, kalian tahu bahwa itu perbuatan baik. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akalnya? Kemana akal kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu. Jemaah rahimakumullah. Ayat ini masih berkaitan dengan Bani Israel, ya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya tentang Bani Israel, maka ayat ini pun juga berbicara tentang Bani Israel. Pada ayat-ayat sebelumnya ada beberapa perintah dan beberapa larangan yang secara khusus ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Demikian pula dalam ayat-ayat ini, ayat 43, 44, ada beberapa perintah, dan di sini juga ada kecaman yang secara khusus ditujukan kepada Bani Israel, secara umum ditujukan kepada siapa saja yang membaca kitab ini. Baik, kita mulai. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Aqimus salah, kata aqimu Bapak Ibu berasal dari kata qawama. Qawama artinya tegak, berdiri, sempurna, sungguh-sungguh. Seorang suami digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat qawama ketika dia menjalankan tanggung jawabnya kepada seorang istri. Sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami itu harus menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan sempurna 'alan nisa, kepada istrinya. Jadi Bapak Ibu, kata aqimu berasal dari kalimat qawamah. Qawamah artinya sungguh-sungguh, sempurna, serius, ya. Maka di sini diartikan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat dengan sungguh-sungguh. Yang dikehendaki oleh Allah itu bukan hanya melaksanakan salat, bukan hanya mengerjakan salat, tapi yang dikehendaki oleh Allah melaksanakan salat dengan sungguh-sungguh. Maka perintahnya Allah gunakan kalimat aqimu, wa aqimus shalah. Dirikanlah salat dengan sungguh-sungguh. Mendirikan salat, melaksanakan salat, menunaikan salat dengan sungguh-sungguh, yaitu menggerakkan badan, badan bergerak, lisan berucap, fikiran memahami dan menyadari, kemudian hati tunduk, khusyuk, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang telah melaksanakan salat sesuai perintah wa aqimus shalah.
Jadi wa aqimus shalah Bapak Ibu, pertama apa tadi? Badan harus bergerak, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat, ada mengangkat tangan, ada mensedekapkan tangan dan seterusnya. Kemudian lisan berucap. Maka tidak cukup salat itu hanya diam aja begini. Ya, itu bukan wa aqimus shalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dan beliau membaca apa yang harus beliau baca di dalam ibadah salat. Sampai kata sahabat Rasulullah SAW, jenggotnya Rasulullah itu bergerak. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah membaca, jenggotnya bergerak. Dulu tidak ada kipas angin. Kalau sekarang ada imam, dia jenggotnya panjang, kemudian bergerak, bisa saja karena kipas angin atau AC. Dulu tidak ada kipas angin. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu membaca, menggerakkan lisannya. Kemudian pikirannya harus sadar, memahami bahwa dia sedang sholat. Karena banyak orang yang sholat tapi dia tidak sadar bahwa dirinya sedang sholat, jemaah sekalian. Lalu hatinya khusyuk, tunduk. Khusyuk itu artinya tunduk, tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaksanaan sholat yang seperti ini Bapak Ibu sesuai yang dikehendaki oleh Allah, yaitu wa aqimus shalah. Dirikanlah sholat dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan sholat dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, dengan sempurna, sebenarnya ini tergambar dari amalan-amalan yang harus kita lakukan sebelum sholat. Dan itu tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama adalah azan, ya. Azan ini membedakan bahwa sholat ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan ibadah yang lain seperti zakat, puasa, tidak ada panggilan ya secara khusus untuk melakukan ibadah tersebut. Adapun sholat, sebelum kita melaksanakannya, Allah terlebih dahulu memang memanggilnya. Bahkan Allah memanggil berapa kali itu? Berapa kali Allah memanggil? 15 kali. Satu kali sholat Allah manggil 15 kali Bapak Ibu. 15 kali. Ini panggilan yang serius, ya. Ini amalan yang serius yang harus kita respon dengan baik. 15 kali Allah memanggil. Coba kita hitung kalimat azan. Itu ada berapa kalimat? 15, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa itu? 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Asyhadu an la ilaha illallah. 5. Asyhadu an la ilaha illallah. 6. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali. 8. Hayya 'alas shalah. 9. Hayya 'alas shalah. 9. Hayya 'alal falah. 10. Hayya 'alal falah lagi. 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa itu? 14. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. 15 kali Allah memanggil kita, jemaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin masih tidur, dipanggil lagi oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah bangun ini, tapi masih belum wudu. Dipanggil lagi oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai 15 kali Allah memanggil kita untuk melaksanakan satu sholat. Jika kita sebagai orang tua Bapak Ibu, kita manggil anak kita sampai 3 kali nggak nyaut itu, gimana perasaan kita? Kita sebagai orang tua memanggil anak kita, le, nggak ada respon. Dipanggil lagi, le, nggak ada respon. Sampai 3 kali. Mangkal nama badan? Mangkal, Pak. Allah manggil 15 kali. Kurang baik apa Allah kepada kita? Allah panggil kita 15 kali untuk melaksanakan satu sholat. Nanti sholat berikutnya Allah panggil lagi. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat itu ibadah yang sangat serius. Kemudian kita diwajibkan berwudu, bersuci. Tidak seperti puasa, tidak seperti zakat.
Zakat, puasa kita tidak wajib bersuci, tidak wajib punya wudu ketika kita ingin puasa atau ingin zakat. Tapi ketika kita ingin salat, kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berwudu. Lalu pakaiannya harus suci, tempat salatnya harus suci, dan menghadap kiblat. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan sebelum salat itu menggambarkan bahwa ibadah salat ini ibadah yang sangat serius. Makanya Allah perintahkan dengan kalimat aqimu wa aqimus shalah. Dirikanlah salat dengan sungguh-sungguh. Dirikanlah salat dengan sungguh-sungguh. Adapun orang yang melaksanakan salat hanya sekedar melaksanakan, ya, badannya bergerak tapi pikirannya tidak ingat bahwa dia sedang salat, pikirannya tidak memahami, hatinya kemana-mana, maka pelaksanaan salat seperti ini Bapak Ibu belum sampai kepada perintah wa aqimus shalah. Belum sampai. Dan bisa saja pelaksanaan salat seperti ini dapat mengurangi pahala. Bahkan bisa tidak mendapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia salat belum sampai tujuan. Apa tujuannya salat? Hah? Bapak Ibu? Tujuannya sholat apa? Tujuan kita melaksanakan sholat ini apa? Mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana fa'budani. Tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'budani, maka beribadalah hanya kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah salat li dzikri. Tujuannya apa? Li dzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Jadi tujuan salat itu mengingat Allah. Kalau ada orang salat, pikirnya kemana-mana. Memang badannya ruku, badannya sujud, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, berarti sholat dia belum sampai tujuan. Kalau belum sampai tujuan, berarti dia tidak mendapatkan nilai apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang belajar, kalau belum paham, belum mengerti apa yang dia pelajari, dia tidak berhak dapat ijazah. Ngoten. Sama dengan orang sholat. Kalau dia belum sampai kepada tujuannya, maka seseorang itu belum berhak mendapatkan pahala atau nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan ibadah salat itu adalah wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Hati-hati dalam memahami ayat ini Bapak Ibu. Karena ada sebagian orang punya pemahaman ingat saja sudah cukup. Ngoten. Saya pernah mendapatkan pertanyaan ya dari salah satu jamaah. Dia punya teman tidak sholat sebagaimana kita sholat. Karena bagi dia sholat itu cukup ingat kepada apa namanya Pak? Ya itu pokoknya. Jadi bagi dia sholat itu cukup ingat kepada Allah. Sebab tujuan sholat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang bahaya ini. Kalau disampaikan kepada orang-orang yang malas untuk melaksanakan sholat, wah ini bisa diterima mentah-mentah ini Bapak Ibu. Bahaya ini. Pemahaman ini sangat salah, fatal, ya, keliru dan sesat. Pertama, karena praktek sholat itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ada amalnya, ada usahanya, yaitu ruku sama sujud dan lain sebagainya. Itu praktek sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mencontohkan kepada kita sholat itu hanya cukup ingat kepada Allah. Maka orang yang berkata bahwa sholat itu cukup ingat saja tanpa harus takbir, ruku, sujud, tahiyat dan lain sebagainya, ini tertolak. Sebab Nabi SAW mencontohkan sholat 5 waktu. Dengan gerakan, ada gerakan ruku, ada gerakan sujud.
Maka kalau pengen selamat nggak usah aneh-aneh, ya. Kalau pengen selamat itu ikut Rasulullah, insya Allah selamat. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang dia jadikan landasan bahwa sholat itu cukup ingat saja, ayat yang dia jadikan landasan itu justru menolak pemahaman dia. Allah berfirman, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, baru lidzikri, untuk mengingatku, ya toh? Jadi kalimatnya cukuplah ingat kamu sudah dianggap sholat, tapi kalimatnya adalah dirikanlah, berarti ada proses di situ, ada pekerjaan, ada amal yang harus kita lakukan. Nah, tujuan dari proses itu adalah lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ingat saja itu tidak cukup, Bapak Ibu. Saya sering menyampaikan, ya. Orang kalau pengen makan, ingat saja, kira-kira kenyang apa buatan? Hah? Kenyang. Kalau Bapak Ibu lapar nih, cukup ingat nasi aja, udah kenyang? Kalau udah kenyang berarti itu perlu diperiksa, Pak. Ingat saja sudah kenyang. Baik. Maka jemaah sekalian, tujuan ibadah sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, belum sampai kepada tujuan tersebut, maka ibadah sholat kita tidak mendapatkan nilai apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, bahwa seseorang yang melaksanakan sholat itu akan diberi pahala oleh Allah sejauh mana sholatnya sampai kepada tujuannya. Saya ulang lagi Bapak Ibu, Allah akan berikan pahala sholat kita tergantung sejauh mana sholat kita itu sampai kepada tujuan. Kalau kita dalam ibadah sholat itu ingat kepada Allah hanya 50% dari ibadah sholat yang kita laksanakan, berarti pahalanya hanya dicatat berapa persen? 50%. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innar rajul, sesungguhnya laki-laki. Hadis dalam riwayat Imam Abu Daud. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yansarifu, ketika dia selesai dari salatnya, kutibalahu usyuru salatihi, ada yang dicatat pahalanya 1/10 dari ibadah salatnya. Ada yang dicatat tusu'uha 1/9. Ada yang dicatat thumunuha 1/8. Ada yang dicatat subu'uha 1/7, sudusuha 1/6, khumusuha 1/5, rubu'uha 1/4, thuluthuha 1/3, wa nisfuha. Ada yang dicatat setengah. Ya. Jadi kalau setengah itu dapatnya berapa persen? 50%. Tergantung sejauh mana ibadah sholatnya sampai kepada tujuan. Tujuannya apa tadi? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Abdullah bin Abbas berkata, laisa laka min salatika illa ma aqaltah. Laisa laka min salatika, kamu tidak mendapatkan apa-apa dari salatmu illa ma aqaltah, kecuali apa yang kamu sadari, yang kamu pahami di dalam ibadah salat. Artinya ketika kamu menggunakan fikiranmu untuk memahami, menyadari, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah salat, segitulah Allah akan memberikan nilai pahala terhadap ibadah salatmu, kata sahabat Abdullah bin Abbas. Oleh karena itu Bapak Ibu, setan itu akan selalu berusaha bagaimana ibadah salat kita ini tidak sampai tujuan. Ya. Setan itu akan selalu berusaha bagaimana ibadah sholat kita tidak sampai tujuan. Maka ada satu kelompok setan, ya, yang khusus menggoda orang-orang sholat, mengganggu, mengacaukan pikiran orang-orang yang sedang sholat. Nama setannya kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, nama setannya Khanzab. Khanzab. Kha nun za ba.
Nah, jangan sampai kita punya anak dinamakan khonzab. Khonzab itu nama setan yang suka mengganggu orang sholat. Maka kalau ada orang yang suka mengganggu orang lain sholat, ya, itulah khonzab yang menjelma menjadi manusia. Ya. Jadi setan itu akan selalu berusaha bagaimana ibadah sholat kita ini tidak sampai kepada tujuannya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan. Apabila sholat dikumandangkan, adzan dikumandangkan sebagai tanda dilaksanakannya sholat, adbara syaitan, maka setan itu akan lari sampai adzan itu tidak kedengaran. Setan itu akan lari sampai adzan itu tidak kedengaran. Fa idza qada nida aqbala. Apabila adzannya sudah selesai, maka setan akan kembali lagi. Kembali bagaimana supaya orang yang sudah mendengar adzan itu tidak datang untuk melaksanakan salat. Hatta idza thuwiba bis shalah adbara. Kemudian apabila iqamah sudah dikumandangkan sebagai tanda bahwa salat sejenak lagi akan dilaksanakan, maka setan lari sampai suara iqamah itu tidak kedengaran. Kemudian hatta idza thuwiba bis shalah adbara hatta idza qad tathwib aqbala hatta yahtura bainal mar'i wa nafsihi. Kemudian setelah iqamah selesai, setan balik lagi. Nah, balik mengacaukan, mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Kemudian saat itu setan meniupkan, membisikkan kalimat udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Makanya ketika kita sholat itu, apa yang tidak kita ingat sebelum sholat, kita ingat saat sholat. Okay. Ketika sebelum takbir itu sudah tidak ingat apa yang kita ingat saat sholat. Tapi ketika kita takbir itu ingat semua, Pak. Ingat bagi ibu-ibu besok mau masak apa buat suami, gitu. Kemudian ingat pekerjaan, segala macam. Ya. Nah, kenapa setan berusaha membuyarkan pikiran kita supaya sholat kita tidak sampai tujuan? Kalau sholat kita tidak sampai tujuan, jemaah sekalian, sholat kita tidak mendapatkan nilai apa-apa dari Allah. Memang sholat kita sah, Bapak Ibu, sah. Dan kita di akhirat nanti tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sholat? Allah tidak akan bertanya demikian, karena kita sudah melaksanakan sholat. Tapi di akhirat kita tidak mendapatkan nilai apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, marilah kita belajar muhasabah. Coba renungkan, apakah sholat yang selama ini, yang bapak-bapak yang sudah berumur 50 tahun ya, berarti 35 tahun panjenengan melaksanakan ibadah sholat yang wajib untuk panjenengan laksanakan. Selama 35 tahun itu, apakah sholat kita sesuai perintah Allah, wa aqimus sholah, dan apakah sholat kita sudah sampai kepada tujuan daripada ibadah sholat itu sendiri, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus selalu kita evaluasi. Bukan berarti Bapak Ibu yang berbicara di depan ini sholatnya paling khusyuk, boten. Ya, potongan sholat saya dengan panjenengan mungkin sama, bahkan mungkin lebih buruk saya. Dan yang mengetahui rahasia ini hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, mari kita merenung, mari kita muhasabah tentang ibadah sholat yang selama ini kita lakukan. Kadang saya sendiri, mungkin Bapak Ibu ya, kita ini malu kepada Allah. Ya, sholatnya sebentar dan tidak khusyuk. Ya toh? Kita sholat berapa menit, Pak? Hah? Berapa menit kita sholat? Paling lama wis? Hah? Paling lama 10 menit. Kalau imamnya baca panjang 10 menit. Imam baca panjang, makmum biasanya melamun itu. Ya. Ya, makanya saya sholat imam paling banter ya setengah halaman itu. Satu halaman itu paling panjang sudah, satu halaman. Ya, dan sering saya pakai itu setengah
Satu halaman dibagi dua. Ya, setengah pertama kemudian setengah kedua. Maka saya pesan kepada teman-teman yang menjadi imam, jangan panjang-panjang kalau baca, ya. Ya. Jangan terlalu panjang. Kata Rasulullah, apabila kalian imam, falyukhaffif, ringankanlah salat kalian. Karena di belakang kalian itu ada yang muda dan ada yang tua. Makanya imam itu sebelum dia takbir sunnah menghadap ke makmum. Itu bukan hanya melihat shaf, bukan hanya mengatur shaf, tapi juga melihat kondisi jamaahnya. Mungkin ada yang tidak kuat ruku lama-lama, mungkin ada yang tidak kuat berdiri lama-lama. Itu harus dipahami oleh imam. Jangan sampai hanya ngatur shaf diluruskan, dirapatkan. Tapi harus lihat bagaimana kondisi jamaahnya. Maka jemaah sekalian, siapa di antara kita yang menjadi imam, jangan terlalu panjang bacaannya. Kecuali sholat sunnah, silakan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholat ini mesti harus kita lakukan sesuai dengan tujuannya, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang kita malu kepada Allah ketika kita sholat, udah sholatnya sebentar tapi kita tidak ingat Allah di dalam ibadah sholat kita. Malu kita kepada Allah. Sedangkan kita urusan dunia itu ingat dari A sampai Z. Oh Masya Allah. Ingat dari A sampai Z. Paham Pak. Ini keuntungannya sekian, kerugiannya, paham semua. Sementara ibadah sholat yang wajib dan menyelamatkan kita di akhirat, kadang kita tidak memahami apa yang kita baca di dalam ibadah sholat. Maka coba berapa persen bacaan sholat yang sudah Bapak Ibu pahami? Jangan-jangan tidak ada yang paham, hanya berucap tapi tidak paham. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat dengan kalimat wa aqimu, dan laksanakanlah sholat dengan sungguh-sungguh. Perintah melaksanakan sholat dalam ayat ini Bapak Ibu secara khusus ditujukan kepada Bani Israel, Yahudi. Karena di zaman Rasulullah ada banyak orang Yahudi yang mengaku beriman, Yahudi munafik. Mereka mengaku beriman tapi enggan melaksanakan ibadah salat. Maka Allah perintahkan mereka wa aqimus shalah, dirikanlah salat dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka melaksanakan ibadah salat, Allah menggambarkan salat yang mereka laksanakan itu tidak serius, bermalas-malasan. Sebagaimana firman Allah, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ketika orang-orang munafik melaksanakan ibadah salat, qamu kusala, mereka melaksanakannya kusala, bermalas-malasan. Rukuknya tidak sempurna. Makanya nanti di belakang itu ada perintah rukuk kan? Warka'u ma'ar raki'in. Karena memang rukuknya orang-orang Yahudi saat sholat bersama Rasulullah itu tidak sempurna, ya, nggak niat belas. Jadi rukuk itu cuman nundukkan wajah aja, tidak sampai lurus, ya, dan niat sholat, tidak sungguh-sungguh. Maka Allah perintahkan mereka wa aqimus shalah, dirikanlah sholat dengan sungguh-sungguh. Sholat saja tidak cukup untuk membuat kita menjadi hamba yang mulia, ya, karena sholat ini hablum minallah. Tapi juga kita harus melakukan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Hubungan dengan Allah melalui ibadah salat harus kita laksanakan. Demikian pula hubungan dengan manusia, salah satunya adalah membayar zakat. Maka ayat berikutnya Allah perintahkan wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Jadi salat aja, zikir aja, baca Quran aja tidak cukup untuk membuat kita selamat di akhirat. Tapi kita harus punya amalan yang berhubungan dengan manusia. Zakat, infak, sedekah, menolong orang lain dan seterusnya. Maka ayat berikutnya wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Zakat ini secara bahasa Bapak Ibu maknanya pertama annama'u. Annama artinya tumbuh. Maka orang yang mengeluarkan zakat itu
hartanya sebenarnya tidak berkurang itu. Karena zakat secara bahasa artinya apa? An-nama, tumbuh. Ya, dia sedang menanam. Dan setiap tanaman itu pasti kalau dia ikhlas karena Allah SWT, maka tanaman itu akan tumbuh. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Nah, tumbuh, bertambah. Maka orang yang berzakat itu sebenarnya dia bukan sedang mengurangi hartanya, tapi dia sedang menambah hartanya. Karena kata Rasulullah, ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad. Harta yang disedekahkan itu tidak berkurang, bahkan bertambah. Tidak ada ceritanya orang yang miskin gara-gara sedekah. Kalau orang bangkrut, orang kehilangan hartanya karena bakhil itu banyak. Banyak Bapak Ibu. Orang yang kehilangan hartanya, bangkrut, habis gara-gara nopo? Bakhil. Itu banyak. Kemudian makna yang kedua, zakat artinya suci. Ya, at-tuhru, suci. Maka orang yang berzakat itu dia sedang mensucikan hatinya dan dia sedang mensucikan hartanya. Sebagaimana firman Allah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian harta kalian untuk kalian sedekahkan supaya kalian bisa mensucikan dan membersihkan diri dengan zakat tersebut. Jadi zakat ini tujuan utamanya adalah membersihkan hati kita dan membersihkan harta kita. Saya pernah menyampaikan dalam kajian ini, seseorang itu kalau makan terus, minum terus, mohon maaf, tapi dia tidak buang kotoran, makanannya jadi penyakit apa badan? Jadi penyakit. Sama dengan harta Bapak Ibu. Dicari ditumpuk, tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta itu akan menjadi penyakit yang membahayakan dia di akhirat. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak menginfakkan harta itu di jalan Allah, maka mereka akan dijanjikan azabun alim, azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari kiamat hartanya yuhma 'alaiha. Hartanya akan dipanaskan oleh Allah. Dipanaskan, emasnya, peraknya akan dipanaskan oleh Allah. Fatuqwa biha jibabuhum. Lalu emas itu akan ditempelkan jibabuhum di jidatnya, ditempelkan lagi di perutnya, ditempelkan lagi di punggungnya. Allah kemudian berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah akibat kalian menyimpan harta kalian, tidak kalian keluarkan zakatnya. Maka jemaah sekalian, mengeluarkan zakat ini hukumnya wajib. Yahudi Bani Israel, mereka paling benci ibadah zakat. Karena mereka sudah kadung cinta sama dunia, maka mereka benci kepada ibadah-ibadah yang merugikan mereka dari urusan dunianya. Oleh karena itu Allah perintahkan mereka wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Kemudian warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka Allah perintahkan warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ternyata waktunya tidak cukup untuk dilanjutkan ayat yang ke-44 ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini Bapak Ibu menambah iman kita, merubah kualitas ibadah kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.